kasih. Apa kabar? Lama tidak berjumpa ya. Pada kesempatan ini kita akan diskusi. Sudah sekian lama kita diskusi, akhirnya diskusi ini kita dokumentasikan ya. Jadi sebuah podcast yang keren ya. Hari ini saya Tegar akan ditemani dengan teman-teman diskusi saya yang sungguh luar biasa. Orangnya pinter-pinter, ganteng-ganteng, cakep-cakep, tapi saya jomblo. Ya, boleh perkenalan dari siapa ya? Dari yang paling pojok sana. Ya, siapa? Saya Pius. Pius ya. Sebelah sini. Saya Anggi. Anggi. Saya Parapen. Oh ya, Parapen. Pius, Anggi, Parapen. Ya, sebenarnya saya udah kenal sih. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan diskusi yang sedikit berat. Berat sekali. Tapi bukan tentang isu-isu politik yang terjadi hari ini. Tetapi kita akan diskusi tentang bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Biasanya kan banyak bapak-bapak. Tapi kita bukan mau bahas tentang jokes bapak-bapak. Ya, ini bukan untuk lucu-lucu ya. Kita akan bahas tentang bapak-bapak gereja, tetapi bukan bapak-bapak tukang parkir di gereja. Ini lebih tentang bapak-bapak gereja yang bukan bapak-bapak gereja, bukan bapak-bapak gereja. Nah, begitu. Karena kita sudah familiar pernah mendengar bahwa ada bapak-bapak gereja di agama Katolik ya. Nah, maka saya ingin bertanya banyak hal dengan teman-teman ini yang pinter-pinter, ganteng-ganteng ini tentang bapak-bapak gereja. Pertama ya, kita mau bahas dari mana dulu ya? Dari mana? Usul. Tentang Bapak Gereja. Bapak gereja. Bapak gereja. Apakah ada istilah untuk menyebutkan bapak-bapak gereja? Kalau istilah kita kan ada macan, mama cantika. Bapak gereja, bager apa bapak-bapak gereja nggak tahu lah. Apa ada kata-kata khusus, singkatan atau apa istilah yang keren? Ada. Apa? Ada dua. Ada dua. Oh, iya. Kenapa nggak tiga? Dua aja lah ya, dua aja. Dua dulu. Jangan terlalu banyak, Ya. nanti pusing. Pusing. Dua dulu. Yang pertama patrologi sama patristik. Patrologi dan patristik. Ada patrologi, ada patristik. Itu dua bapak yang berbeda. Gimana? Apakah beda atau gimana? Jelaskan. Gimana bedanya? Kalau yang dibilang beda, mungkin beda ya patrologi dengan patristik. Kalau misalnya patrologi itu sendiri, dia bermula dari kata studi tentang para bapak gereja. Lalu yang merujuknya juga pada manual secara literatur, patristik, dan berfokus pada studi historis dan literal. Apakah studi ini hanya tentang historisitas, berarti itu juga mencangkup kehidupan dan karya-karya mereka berarti ya? Iya benar. Ya. Dan juga literernya. Ya. Kemudian kalau patristik apa? Patristik. Kalau untuk patristik sendiri berfokus pada gagasan teologis dan doktrin dari bapak-bapak gereja yang bertujuan dalam studinya mereka tentang studi teologis yang mengkaji ajaran dan pemikiran mereka sendiri. Patrologi lebih ke arah kisah hidup mereka. Ya. Kalau patristik itu kegagasannya, pemikirannya. Luar biasa itu. Ternyata cuman beda istilah saja ya. Ada istilah patrologi dan ada istilah patristik. Nah, tadi saya melihat atau mendengar kata-kata tulisan di patrologi. Apakah ada gimana nyebutnya ya? Apa perbedaan sejarah gereja dengan tulisan-tulisannya? Apakah dibedakan atau gimana? Iya, kalau kita membahas tentang tadi bapak-bapak gereja, sebenarnya itu istilah latinnya itu pater ecclesia ya.
Kalau kita mau lebih kayak keren gitu ya. Nah, itu kalau kita mau lihat tentang sejarahnya itu kita harus lihat sejarah gereja secara utuh sejarahnya. Berarti Benar. ya. Karena di sana dalam sejarah gereja itu telah tersedia kerangka kronologis dan juga kontekstual. Kerangka kronologis. Ya, jadi kerangka kronologis dan kontekstual itu menaungi pemahaman atas era patristik dan juga sumber-sumbernya itu bagaimana. Nah, sejarah gereja itu bertujuan itu untuk mencatat successio apostolica. Keren nggak tuh? Successio Apostolica. Dicatat. Successio apostolica. Apa itu? Sukses. tentu nggak arti sukses gitu ya. Bukan gitu ya. Bukan Tapi sukses. successio penerus. Oh, benar. Penerus kepemimpinan, successio, penerus kepemimpinan dari para rasul itu sendiri. Jadi dari sejarah gereja itu kita akan tahu tentang historis penerus para rasul itu siapa saja, kemudian juga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi itu apa saja, kemudian tokoh-tokoh yang memimpin pada waktu itu, entah dalam skala kepausan, keuskupan, dan gereja-gereja, itu juga tercatat di sana. Dan juga telah mendokumentasikan nama-nama tokoh yang dianggap gereja sebagai sesuatu yang bid'ah dan menentang ajaran yang benar. Lalu tadi juga ada namanya tulisan-tulisan tadi kan? Tulisan-tulisan. Benar, secara literer tadi ya. Tulisan-tulisan. Tapi kalau kita membahas tentang patristik, teologi patristik nih ya, kita akan membahas tentang tulisan-tulisan yang kuno. Tulisan-tulisan kuno. Benar. Nah, itu menjadi bahan sumber utama kalau kita membahas tentang patrologi dan juga patristik dan juga sejarah gereja itu sendiri. Oh, berarti sumbernya di sana. Lebih kalau sejarah gereja itu lebih luas tentang semuanya penerus pemimpinan, peristiwa-peristiwa penting, tulisan-tulisan, dan ada tulisan-tulisan yang memang ditulis. Benar. Dan itu kalau kita pengen tahu tentang sejarah gereja dan sebagainya, kita memperolehnya dari tulisan-tulisan kuno itu sendiri. Jadi sumbernya itu di sini, di tulisan-tulisan kuno ini. Nah, untuk tulisan kira-kira adakah macam-macam tulisan yang dibuat? Apakah ada pantun, novel, apa dapat komik? Kayaknya nggak segitu ya. Gitu. Tapi kalau kita membahas tentang tulisan itu kayak semacam bahan khotbahnya. Oh, bahan khotbah. Ya, kemudian juga ada kayak pengakuan iman kunonya. Karena kan dulu kan kita hanya tahu dari pengakuan iman para rasul. Kemudian mereka ada beberapa yang merumuskan sendiri. Dan nanti akan kita menjadi sebuah yang utuh itu nanti berikutnya gitu. Jadi bahan utamanya gitu. Terus juga ada kayak dulu kan dari awal kan kita punya konsili. Nah, itu ada tulisan-tulisannya juga di sana. Tulisan-tulisan konsili. Yang tertulis yang kita semua tahu kan konsili pertama kita di Yerusalem. Ya. Benar kan? Benar. 50 Masehi. Betul. Nah, itu juga menjadi tulisan-tulisan kuno. Begitu. Ya. Tulisan itu juga selain tadi tentang khotbah, homili, tentu juga ada surat. Surat ini kepada murid mereka atau juga umat di wilayah keuskupan mereka atau di gereja mereka. Oh, berarti seperti surat-surat Paulus itu ya? Benar. Seperti itu. Jadi mereka mengirimkan surat. Benar. Karena waktu itu belum ada HP. Benar. Betul. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal bapak-bapak gereja atau tadi patrologi lah, patristik. Siapa itu bapak-bapak gereja? Apakah bapak saya itu bisa disebut sebagai bapak gereja? Atau karena bapak-bapak itu kuno, karena itu zaman kuno disebut bapak gereja, gimana? Nah, kalau berbicara mengenai bapak gereja, pertama istilahnya kan dalam bahasa Latin itu patris ecclesiae, artinya bapak gereja tadi. Nah, mereka ini kok disebut sebagai bapak gereja? Kenapa? Kan pertanyaan kenapa kok disebut sebagai bapak gereja? Karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang menjadi pengajar Kristiani awal, yang kehidupan dan tulis-tulisannya secara signifikan itu membentuk iman serta praktik gereja pada abad-abad awal. Nah, artinya apa? Kalau kita membayangkan seperti bangun rumah gitu ya. Bangun rumah kan
dibentuk dulu dari pondasi awalnya. Nah, pondasi awal inilah yang bisa kita ibaratkan sebagai bapak-bapak gereja, bahwa pemikiran mereka, tulisan-tulisan mereka, ajaran mereka ini membentuk dasar bagi gereja di kemudian hari. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai bapak-bapak gereja. Nah, tapi juga diingat bahwa dalam gereja Katolik terdapat pula para bapak apostolik. Nah, ini apostolik. Ya, bapak apostolik. Nah, ini adalah orang-orang yang bertemu secara langsung dengan para rasul. Artinya begini, dulu kan Yesus mengajar, dia hadir di dunia mengajar kepada 12 para rasul yang kita kenal sekarang, dari Petrus sampai murid-murid semuanya yang 12 orang tersebut. Lalu mereka ini kan mengajarkan iman tentang Yesus Kristus, memberikan kesaksian. Nah, kepada siapa? Kepada orang-orang ini tadi. Nah, orang-orang ini tadi yang langsung berjumpa dengan para rasul disebut sebagai bapak apostolik. Artinya yang menerima secara langsung pengajaran dari para rasul. Contohnya siapa? Contohnya itu ada Santo Clement dari Roma, ada Santo Polikarpus, dan ada Santo Ignatius dari Antioquia. Nah, itu yang disebut sebagai bapak apostolika. Nah, begitu. Lalu kalau ditanya lagi, kira-kira kriterianya apa sih kok bisa disebut bapak gereja gitu, bisa disebut bapak gereja? Masuknya gimana sih? Kok orang ini nggak bisa hidup di masa kuno nih? Kok nggak masuk, kenapa? Nah, jadi gereja Katolik memberikan 4 kriteria. Yang pertama ini mengenai kekunoan atau disebut juga sebagai antiquitas. Nah, ini menunjuk pada periode historis spesifik yang dikenal sebagai era patristik. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang yang hidup sejak abad pertama sampai abad, kalau di gereja barat masa itu diakuinya sampai abad ke-6, ditandai dengan wafatnya Santo Isidorus dari Sevilla. Kalau gereja timur mereka lebih jauh lagi, patokannya abad 7 Masehi, yaitu wafatnya Santo Yohanes dari Damaskus. Jadi memang ada 2 perbedaan antara gereja barat dan gereja timur mengenai patokan, tapi yang jelas kekunoan tadi dari abad 1 sampai abad 6 atau abad 7. Yang kedua, kriteria kedua, ya ini mengenai ajaran yang benar atau doktrina ortoksa. Nah, ini artinya apa? Bahwa ajaran mereka harus selaras dengan apa yang telah diyakini di mana-mana, selalu, dan oleh setiap orang. Nah, ini ada bahasa kerennya atau bahasa Latinnya itu disebut dengan quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Nah, artinya bahwa kalau pengajaran bapak gereja ini kan udah ada patokannya ini dari kitab suci dan tradisi. Kalau ajaran mereka melenceng, maka mereka sudah tidak bisa disebut sebagai bapak gereja. Tetapi kalau ajaran mereka masih selaras, hidupnya di abad pertama sampai abad 7, ajarannya selaras, itu masih bisa masuk kriteria bapak-bapak gereja. Lalu kriteria berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan kesucian hidup atau cara hidup atau sanctitas vitae. Artinya bahwa kekudusan, reputasinya, bahwa cara hidupnya itu menunjukkan bahwa ia menerapkan ajaran-ajaran Kristiani, nggak melenceng, itu nggak neko-neko istilahnya, bahwa dikenal sebagai orang yang baik, hidup suci. Punya wibawanya. Nah, benar sekali, ada wibawanya. Nah, itu diakui sebagai bapak-bapak gereja sebagai kriteria yang ketiga. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini yaitu pengakuan oleh gereja atau approbatio ecclesia. Artinya magisterium gereja memegang peranan dan menetapkan siapa yang layak. Artinya gereja secara universal ini memilih orang ini layak, orang ini layak. Nah, kalau dalam sejarahnya itu sudah dikenal dekret dari Paus Gelasius pertama. Nah, di dalam dekret itu sudah dimuat daftar resmi pertama para bapak gereja. Artinya sudah ada daftarnya, orang-orangnya ini. Nah, begitu. Tetapi perlu diingat juga kalau tokoh-tokoh besar gereja pada masa itu yang memberikan pengajaran, memberikan tulisan itu bisa disebut, tidak semuanya bisa disebut sebagai bapak gereja. Misalnya itu ada Origenes dari Alexandria gitu ya. Meskipun dia ini seorang teolog yang baik, yang luar biasa, tetapi beberapa ajarannya itu justru dikritik oleh gereja. Nah, ini kan tadi ya, meskipun ada patokannya kok dia melenceng, tapi faktanya Paus Benediktus juga menyebutnya sebagai
bapak gereja gitu ya. Kemudian ada juga Tertullianus dari Kartago. Nah, dalam perjalanan waktu dalam sejarahnya dia ini bergabung dengan gerakan Montanisme. Nah, tetapi Katekismus Gereja Katolik ini juga menyebut dia sebagai bapak gereja. Kan kalau dulu kan ada ajaran-ajaran yang dalam artian tertentu meleset dari gereja, tetapi justru Katekismus tetap menyebutnya sebagai bapak gereja, mungkin karena ajarannya atau tulisannya itu masih berpengaruh bagi gereja. Lalu ada Eusebius dari Kaisarea. Nah, ini dikenal sebagai bapak sejarah gereja. Nah, tapi dia dituduh simpati atau menaruh perhatian pada Arianisme. Itu kan bid'ah ya. Nanti akan kita bahas bersama mengenai hal itu. Nah, tetapi pada faktanya gereja juga mengakuinya sebagai bapak gereja. Artinya kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa bapak gereja itu selalu benar ya dalam keseluruhannya, tidak dalam artian ada saatnya mereka itu melenceng gitu. Tetapi justru gereja dengan segala sesuatu usahanya melihat hal-hal baik yang ada dalam diri mereka. Nah, tetap dan dimasukkan dalam kriteria bapak gereja, disebut bapak gereja. Nah, kalau berbicara mengenai bapak gereja, kita juga mendengar mengenai ini Doctores Ecclesiae. Nah, Doctores Ecclesiae. Nah, Doctores Ecclesiae maksud saya. Nah, Doctores gitu. Ecclesiae ini dalam bahasa kita dikenal sebagai pujangga gereja. Oh, pujangga gereja. Nah, pujangga gereja ini siapa sih? Pujangga gereja itu adalah bapak-bapak gereja yang diakui oleh gereja karena karya-karyanya yang luar biasa. Bisa karena tulisannya, bisa karena pengajarannya. Tetapi tidak semua pujangga gereja, tidak semua bapak gereja bisa masuk ke dalam pujangga gereja. Artinya gini, pujangga gereja diambil dari bapak gereja, tetapi tidak semua bapak gereja masuk dalam pujangga gereja. Nah, itu ya, kalau berbicara mengenai pujangga gereja, diakui karena karyanya, karena tulisannya, karena pengajarannya tersebut. Nah, begitu. Lalu kalau karena ada juga orang-orang yang bertanya, kok tapi kan banyak yang menulis ya, banyak menulis. Faktanya kalau zaman dulu kan banyak yang nulis, banyak yang memberikan pengajaran, banyak yang memberikan berbagai macam hal, kok nggak disebut sebagai bapak gereja, pujangga gereja maksudnya, kok nggak dimasukkan di situ? Ya, mereka memang tidak dimasukkan dalam pujangga gereja, tetapi gereja atau kita sendiri di masa sekarang menyebut mereka sebagai penulis gerejawi kuno. Artinya adalah semua orang yang berkontribusi pada literatur Kristiani tetapi tidak memenuhi keempat syarat yang saya sebutkan di atas tadi, yang sebelum-sebelumnya saya sebutkan. Ada kekunoan, ada kekudusan, lalu sejalan enggak ajarannya, kemudian diakui enggak sama gereja. Nah, dia itu enggak masuk kriteria tersebut. Tapi menulis. Iya, tapi menulis. Nah, mereka ini disebut sebagai penulis gerejawi kuno. Jadi lebih luas, cakupannya lebih luas. Beda dengan pujangga gereja tadi yang diakui oleh gereja karena tulisannya yang luar biasa dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian nih soal tulis menulis tadi, seperti yang kita tahu, tidak semua orang itu bisa setuju dengan tulisan kita, dan di situ memunculkan tantangan pasti. Ya. Nah, saya mau tahu nih, kita diskusi bersama, apa saja tantangan para bapak-bapak gereja ini? Ya, kalau kita bicara tentang tulisan, kita nggak pernah bisa keluar dari yang namanya pemicu tulisan itu sendiri. Kenapa sampai tulisan itu muncul? Kayak kita sekarang di dunia ini kan, kita kan membuat sebuah pemikiran atau tulisan itu kan karena kita menanggapi situasi yang terjadi. Dulu itu juga ternyata. Jadi dulu itu para bapak gereja dan juga gereja Persian itu mengalami sebuah masa di mana sebuah ajaran itu kemudian bisa dipertentangkan dengan begitu mudah. Kita menyebutnya itu sebagai sebuah bid'ah dan juga skisma. Nah, bid'ah dan skisma ini kemudian memunculkan sebuah tanggapan dari para bapak gereja untuk memecahkan dan juga memberi solusi terhadap apa yang terjadi pada waktu itu. Contohnya gini, kayak tentang doktrin Tritunggal.
Doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal itu nggak mudah diterima oleh orang. Bahkan kita pun sekarang kerap untuk mencoba menjelaskan itu kepada orang lain, tapi ternyata nggak sepenuhnya tepat gitu ya. Banyak gitu ya yang kita temukan ya. Apalagi mereka yang merumuskan pertama kali gitu kan. Nah, waktu itu ada beberapa ajaran yang kayak menentangkan tentang hal itu. Contohnya kayak ada Gnotisme, Arianisme gitu. Yang Gnotisme ini itu adalah mereka sebuah kelompok, kalau kita ingin tahu itu, mereka itu membedakan tentang Allah yang sejati, tentang Allah sejati dalam perjanjian baru yang kita pahami, dan juga tentang Allah perjanjian lama, bagaimana Allah itu yang menciptakan. Nah, itu yang kita sebut sebagai Demiurgos, Allah perjanjian lama. Ya. Nah, mereka ini juga selain juga menolak tentang Allah sejati dalam perjanjian baru dan juga Demiurgos, Allah pencipta dalam perjanjian lama, mereka ini juga menolak tentang inkarnasi tentang Yesus yang menjadi manusia itu ditolak oleh mereka. Mereka tidak mengakui itu. Hingga akhirnya para bapak gereja waktu itu, Santo Irenaeus itu memberikan tanggapan dan juga menegaskan tentang monoteisme absolut. Nah, monoteisme absolut ini menekankan bahwa hanya ada satu Allah yang maha kuasa dan satu-satunya Bapa yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Itu kalau Gnotisme. Tadi apakah selain tadi disebut ada Gnotisme, Arianisme, kalau dari Pius, apakah ada bid'ah lain? Ya. Kalau yang bid'ah lain yang terkait ya, yang untuk isu dalam rahmat dan keselamatan dalam kepemimpinan dalam hidup menggereja dalam zaman dulu, yaitu Pelagianisme, yang mengklaim manusia dapat mencapai keselamatan dengan usahanya sendiri tanpa memerlukan rahmat Allah. Mengusahakan keselamatan sendiri tanpa rahmat Allah. Iya. Astaga, ya. Karena itu ditentang oleh yang namanya Santo Agustinus sendiri. Karena Santo Agustinus yang menentang ajarannya Pelagianisme ini, dengan pandangannya dia dikuatkan dalam Konsili Orange yang kedua pada tahun 529. Ya. Baik, itu tadi soal tantangan. Jadi dari sekian banyak tantangan sudah dijelaskan ada Gnotisme, Arianisme, Pelagianisme. Nah, ini kan tadi tentang bapak-bapak kuno. Apakah masih relevan ajaran ini? Apakah tulisan kuno ini masih relevan dengan kehidupan kita? Bagaimana kira-kira? Iya, tentu masih relevan ya. Kalau kita masih mengingat tadi tentang bidah-bidah tadi, dari mulai Gnotisme, Arianisme, terus ada juga ini monoteisme, dan kemudian ada yang tadi Pelagian itu juga Pelagianisme. Itu kemudian menjadi yang tadi dibilang oleh Parapen, menjadi pondasi dasar. Oh iya, jadi pondasi. Dan itu sampai sekarang tetap kita pertahankan. Nah, karena dia menjadi sebuah pondasi bagi kita, menjadi pondasi ajaran doktrinal, menjadi kayak kita itu punya, kalau kita membuat pembaruan di bidang liturgis, di bidang pastoral, doktrinal itu, kita bisa melihat kembali ke ajaran awalnya gereja itu seperti apa melalui tulisan dari bapak-bapak gereja itu sendiri. Nah, lalu juga kita bisa kayak melihat metode yang mereka gunakan itu seperti apa, dan juga itu bisa menjadi kita teladani untuk bagaimana kita proses dalam pastoral kita seperti apa. Lalu kita juga bisa melihat bahwa dalam teologi-teologi yang terjadi yang telah diajarkan oleh bapak gereja itu memberikan dorongan bagi kita untuk terlibat aktif. Jadi kayak kita
kemudian bisa mengerti tentang berdoa dan sebagaimana mestinya. Kalau kita tadi ingat bagaimana tentang pembelajaran tentang Tritunggal, kita akan ingat doanya Agustinus. Doa Agustinus sangat menarik bagi saya. Ya. Karena di sana dia menjelaskan tentang Allah Tritunggal melalui doa. Melalui doa ya. Dan itu kemudian artinya bukan mengandalkan pemahaman kita manusia untuk memahami tentang Allah Tritunggal, tapi kita melibatkan Allah sendiri yang akhirnya Allah menjelaskan kepada kita tentang Allah Tritunggal itu seperti apa. Gitu. Kalau secara lebih konkretnya yang sudah termandatkan gitu, kita bisa lihatnya itu dalam dokumen-dokumen gereja. Dalam dokumen gereja. Contoh. Jadi dalam Konsili Vatikan kedua itu kalau kita bisa melihat di sana di buku itu ada banyak tulisan-tulisan Bapak Gereja yang digunakan oleh Bapak Konsili untuk bagaimana membentuk gereja yang sekarang ini. Gereja yang sekarang ini kita bentuk melalui tradisi yang sudah terjadi selama ini. Jadi bahwa contohnya dalam Dei Verbum. Dalam Dei Verbum itu ada tentang kesaksian dari Bapak Gereja yang memperkaya tentang tradisi yang hidup dan harus diterima dengan hormat yang sama dengan kitab suci. Jadi meskipun mereka punya basic yang salah, yang bisa dipersalahkan, tapi kita harus melihat bagaimana konteks yang mereka perbuat, yang mereka tulis itu adalah untuk proses membela iman. Lalu kalau kita lihat juga dalam Katekismus Gereja Katolik, nah bahwa dalam berbagai sumbernya itu menyebutkan bahwa ajaran Bapak Gereja itu tulisannya itu sebagai sebuah sumber pokok. Iya. Dan mengutip mereka itu sebagai otoritas, terutama dalam tulisannya Santo Agustinus dan juga Santo Irenaeus ya. Itu ada begitu banyak kita kutip di sana. Kalau saya ingat itu Agustinus itu ada 58 kutipan lebih. 58 kutipan. Benar. Banyak sekali ya. Banyak ya. Terus juga ada tadi yang dibilang oleh para pen tadi, beberapa tulisan yang mereka itu sebenarnya ditolak sebagai Bapak Gereja karena 4 syarat tadi, tapi tetap dikutip di sana. Karena tulisannya bagus. Karena tulisannya itu mengandung tentang pembenaran iman. Contohnya kayak berbobot. Contohnya kayak Origenes tadi ya. Tertulisannya Origenes berbobot. Bisa berbobot dipakai. Iya, nggak cuman kayak tulisan remeh-remeh gitu. Nah, kemudian ini soal tulisan kuno. Saya masih ingat sekali ada tulisan yang paling kuno yang kita baca sampai saat ini, yaitu adalah kitab suci kita. Nah, apa peran? Apakah para bapak gereja ini juga menulis kitab suci? Karena kan tulisan kuno kan. Nah, gimana? Apa peran bapak gereja dalam kitab suci ini? Nah, kalau peran bapak gereja sendiri lebih mengarah kepada proses kanonisasinya ya. Proses kanonisasi. Ya benar sekali kan, ada begitu banyak tulisan kitab suci waktu itu ya, cerita tentang Yesus Kristus, Injil kan ada berbagai macam gitu ya, ada banyak sekali. Kemudian tulisan dari Paulus, surat-suratnya begini yang mengatasnamakan Paulus kan juga banyak. Nah, karena ada banyak tulisan tadi ya, maka Bapak Gereja ini berperan pertama-tama menentukan kanonisasi. Artinya kriteria-kriteria apa yang tepat gitu ya, kriteria-kriteria apa yang bisa disebut sebagai kitab suci dari tulisan-tulisan tersebut. Mereka memilah-milah. Kedua, mereka juga membantu menafsirkan kitab suci. Ada dua mazhab penafsiran. Pertama, itu ada mazhab atau sekolah Alexandria yang menekankan penafsiran alegoris. Nah, ini penafsiran yang berkaitan dengan simbol atau yang tidak tertulis secara langsung. Yang kedua ini ada mazhab atau sekolah Antioquia yang mengutamakan penafsiran literal melalui kajian historis dan linguistik, yaitu dua penafsiran yang dikembangkan Bapak Gereja untuk melihat kitab suci tersebut. Nah, begitu. Jadi ada peran-peran dari Bapak Gereja berkaitan dengan bersehubungan dengan kitab suci kita ya. Nah, begitu. Wah, berarti banyak sekali ya peran Bapak Gereja sudah menulis kitab suci, merumuskan susunan kitab suci maksud saya ya. Itu juga menuliskan dasar-dasar iman kita dan juga melawan bid'ah tadi dan juga
bahkan ajaran mereka masih kita pakai saat ini, masih sangat relevan bagi kita semua, dan gereja mempertahankan. Tadi ada dalam Konsili Vatikan kedua, ada di KGK, Katekismus Gereja Katolik, dan masih banyak lagi. Dan sungguh ini diskusi sangat menarik, dan juga masih ada tadi relevansi gimana cara berpikirnya dengan atau semangat. Selain mereka berpikir keras, mereka menyerahkannya dalam doa. Itu mungkin nanti kita bisa terapkan ya, ketika kita kuliah dengan sekuat tenaga, kita tidak mampu lagi, kita berdoa. Nanti akan muncul doa dari Tegar. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi manfaat kita belajar dari patristik atau bapak-bapak gereja ini, pertama kita mengetahui sumber ajaran iman kita. Seperti tadi ada Tritunggal dari siapa tadi itu ya, nah pokoknya itu, dan ada tentang praksis hidup Kristiani, bagaimana cara berpikir mereka juga tidak lepas dari kehidupan yang kudus. Tadi 4 kriteria tadi, salah satunya selain pemikirannya tapi juga praktik hidupnya yang kudus, dan juga spiritualitas, semangat untuk setia pada kitab suci ketika mengajar, ketika berpendapat. Jadi itu teman-teman. Jadi kita harus meneladan bapak-bapak gereja, dan ini sungguh menjadi teladan bagi kita, bagi orang-orang Katolik saat ini, untuk mempertahankan iman kita di tengah dunia yang semakin berkembang, di tengah dunia yang semakin modern. Kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran iman Katolik yang sudah dirumuskan dengan susah payah oleh Bapak Gereja. Ya. Jadi begitu, terima kasih untuk teman-teman sekalian untuk tepuk tangan. Telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama. Ya, cukup untuk diskusi kita hari ini. Untuk menutup diskusi tentang Bapak Gereja ini, saya teringat kutipan dari salah satu paus kita, yaitu Paus Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus kedua ya. Begini kutipannya: gereja saat ini masih hidup dari kehidupan yang diterima dari para bapak gereja. Jadi iman kita adalah iman yang didasarkan oleh ajaran para bapak gereja. Oleh karena itu, mari kita kembali ke sumber vital kita, kebapaan mereka, untuk memperkuat iman kita, memperkuat spiritualitas kita, agar setiap tindakan ajaran kita otentik dan selaras dan berakar dalam tradisi yang telah diwariskan oleh para bapak gereja. Sekian diskusi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.